beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis, akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama hari ini merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Berbicara tentang kenaikan, tentu berbicara tentang Yesus yang berpisah dari para rasulnya, Yesus yang kembali kepada Bapa. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang perpisahan, ini bukan suatu hal yang selalu menyenangkan. Kadang-kadang berat, kadang-kadang sedih untuk berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi. Sebagai contoh sederhana, ya kalau keluarga kita akan pergi, pasti rasanya sangat sedih, sangat berat, ya. Apalagi yang pergi ini adalah anak sendiri, karena relasi antara orang tua dan anak tentunya sangat dekat, sangat erat secara emosional, ya. Walaupun ya kadang-kadang dinamika membesarkan anak itu tidak selalu mudah, ya. Anaknya masih kecil ya biasanya imut-imut, ya, lucu gitu, ya. Tapi kalau udah gede, ya ampun, amit-amit, ya. Tapi begitulah, ya. Kalau masih kecil mukanya masih lucu, ya, enak dipeluk, enak dicium, ya. Makin besar makin keras kepala, ya, enaknya ditempeleng, ya. Tapi walaupun hubungannya seperti ini, dinamikanya seperti ini, justru semakin erat hubungan antara orang tua dan anaknya. Dan saatnya waktu sang anak harus pergi dari rumah, mungkin karena harus bekerja, mungkin karena sekolah di tempat yang jauh, ya, atau mungkin harus membangun keluarga sendiri, orang tua ya tetap saja merasa berat untuk melepaskan. Orang tua ya tetap saja merasa sedih anaknya pergi dari rumah. Perpisahan itu bukan suatu hal yang mudah, ya, bukan suatu hal yang mudah. Bahkan kalau sudah berpisah pun tetap ada kerinduan untuk bersatu. Makanya hari Lebaran dan juga mudik itu adalah suatu fenomena yang unik di Indonesia, yang merefleksikan kerinduan untuk kembali bersatu dengan keluarga yang dicintai. Ya, makanya susah sekali untuk melarang yang namanya mudik, ya. Karena ini kerinduan yang terdalam dari kita untuk bersatu dengan orang-orang yang kita cintai. Perpisahan membawa duka, perpisahan membawa kesedihan. Dan ini juga yang dialami oleh para rasul, bahwa Yesus itu sekarang pergi meninggalkan mereka. Mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan Yesus tidak memilih untuk tinggal? Kenapa Tuhan Yesus tidak staycation saja gitu, ya, sama mereka? Kenapa tetap harus pergi, ya, meninggalkan para rasul? Mungkin kalau Yesus tinggal, situasi akan berbeda, ya. Para murid akan lebih aman, para murid akan merasa diteguhkan, ya. Para murid tidak akan mengalami kesulitan. Mungkin seperti itu. Tetapi itu tidak dilakukan Yesus. Yesus tetap pergi kepada Bapa, meninggalkan para rasul. Kejam, ya, Tuhan Yesus ini, ya.
Tapi mungkin kita bisa bertanya, kenapa Tuhan Yesus memutuskan untuk pergi? Kalau kita baca Injil hari ini, sebelum Yesus diangkat ke surga atau pergi ke surga, Yesus memerintahkan para muridnya. Perintahnya apa? Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Mereka disuruh pergi dulu. Sebelum Yesus pergi, para murid sebenarnya sudah disuruh pergi duluan. Kenapa Yesus pergi? Kita tahu bahwa kalau Yesus tetap tinggal bersama mereka, para murid tidak akan pergi. Dan kalau mereka tidak pergi, ada misi, ya namanya misi ya. Kata misi itu artinya mengirim, diutus. Kalau mereka tidak pergi, mereka tidak akan berkembang. Mereka tidak akan bertumbuh, tidak akan mencapai potensi-potensi mereka. Oleh karena itu Yesus tidak ingin kehadirannya justru menghambat pertumbuhan mereka. Karena Yesus pergi, kita lihat apa yang terjadi kepada 12 rasul. Lihat Petrus. Kalau Yesus tidak pergi, mungkin ya Petrus tetap saja menjadi Petrus yang seperti dulu, yang penakut, yang tidak berani menghadapi kesulitan, yang lari saat ada bahaya. Tapi setelah Yesus pergi dan Roh Kudus turun atas para rasul termasuk Petrus, Petrus menjadi salah satu pengkhotbah ulung. Ya, nanti saat Pentakosta Petrus akan berkhotbah dan berapa? Ada 5.000 orang ya. 5.000 kalau nggak salah ya. Percaya. Luar biasa sekali khotbahnya ya. Dan setelah itu dia pun melakukan banyak mukjizat dan akhirnya menjadi pemimpin gereja yang luar biasa. Bahkan rela mati disalib, salibnya terbalik ya, ikut Yesus sampai akhir. Ini nggak mungkin terjadi kalau Yesus tidak pergi. Ini tidak mungkin terjadi kalau Yesus tidak mengutus mereka. Maka perpisahan pun ya ternyata memiliki suatu hal yang baik ya, kalau dimengerti dengan baik. Kalau tidak ada kalau Yesus tidak pergi, ya mungkin kita nggak punya Injil Yohanes ya. Yohanes nggak perlu repot-repot menulis Injilnya. Toh Tuhan Yesus ada di sini, tinggal tanya aja sama dia, iya kan? Begitu juga dengan murid-murid yang lain. Ya, kalau Yesus tidak naik, ya Thomas mungkin tidak akan pergi kemana? Ke India untuk mewartakan Injil. Tetap saja di rumah. Toh ada Tuhan Yesus. Karena Yesus pergi, para murid berkembang, para murid tumbuh, mencapai potensi-potensi yang mereka miliki, mencapai misi yang mereka terima dari Tuhan Yesus. Mungkin ada cerita juga menarik di Perjanjian Lama ya, ada namanya Abraham ya. Kenal ya Abraham? Ya, kalau kita tahu kisah panggilannya Abraham itu cukup menarik ya. Waktu itu namanya masih Abram ya. Abram itu waktu dipanggil Tuhan, dia tinggal di sebuah kota yang namanya Ur ya, di Kasdim. Ada yang tahu Ur itu di mana? Kalau ada yang tahu nanti saya kasih hadiah. Iya. Hadiahnya apa? Ya, pisangnya masih belum matang, jadi masih foto bareng sama Romo Bayu ya. Ada yang tahu Ur Kasdim di mana? Sekarang di daerah Irak ya, di daerah Irak, di sepanjang Mesopotamia ya. Dan tahu nggak waktu Abram dipanggil Tuhan untuk misi, usianya berapa? Ada yang tahu? Pisang 2 ya. 75 tahun. Bayangkan ya, Abram 75 tahun baru dipanggil Tuhan. Kalau kita bayangkan ya, Abraham atau Abram ini hidup di zaman sekarang, mungkin ya Abram ini lagi menikmati masa pensiunnya ya. Lagi menikmati kopi di rumahnya ya, lagi mainan HP ya, lagi nonton YouTube-nya Romo Bayu gitu ya sambil belajar. Tapi tiba-tiba dipanggil Tuhan, kamu keluar dari sini ke Kanaan dan kamu akan menjadi bapa segala bangsa.
Dan Abraham pun pergi. Dan karena dia pergi, walaupun susah, dia menjadi bapa banyak bangsa. Potensinya berkembang karena dia mau pergi meninggalkan rumahnya, mau pergi meninggalkan kenyamanan hidupnya. Ada lagi cerita seorang santo yang namanya Santo Dominikus de Guzman. Dia itu pendiri Ordo Pewarta. Awalnya Santo Dominikus ini adalah seorang kanon regular di Keuskupan Osma. Kanon regular mungkin baru dengar sekarang ya. Kanon regular itu Romo Projo atau Romo Diocesan yang hidup berdasarkan regula. Ya, hidupnya seperti biarawan, tetapi tetap imam projo. Ya, ada model-model seperti itu. Dan sebenarnya dia sudah sangat nyaman hidup di Osma. Tidak ada bahaya, tiap hari ya berdoa, tiap hari ya mengadakan misa, hidup tenang. Dan siapa tahu dia jadi uskup ya, pengganti karena dia orang yang pintar. Tapi saat dia dipanggil untuk mewartakan Injil di Perancis Selatan, ya dari Spanyol ke Perancis Selatan, karena di Perancis Selatan ada ajaran sesat, dia dipanggil untuk mewartakan, menyelamatkan jiwa-jiwa. Dia pergi, dia meninggalkan kenyamanan biaranya atau keuskupannya dan menghadapi banyak bahaya, menghadapi banyak resiko, menghadapi banyak penolakan. Tetapi karena dia pergi, kita sekarang punya Ordo Pewarta yang bekerja lebih dari 100 negara. Karena ada keputusan dari Dominikus yang meninggalkan kenyamanannya, kita punya Ordo Pewarta. Dan Bapak Ibu punya Romo Bayu ya. Itu karena Santo Dominikus memutuskan untuk meninggalkan kenyamanannya. Bagaimana perpisahan itu menumbuhkan kita kalau kita mengerti dengan baik maknanya. Saya selalu bersyukur ya kepada orang tua saya. Ya, waktu saya masuk seminari menengah itu saya masih usia 14 tahun. 14 tahun, ya masih cupu-cupunya gitu ya. Tapi ya orang tua saya walaupun dengan berat, mereka mengizinkan saya masuk seminari. Ya biasalah ya, ada dramanya dengan air mata segala macam ya. Tapi toh mereka mengizinkan saya. Dan saat saya memutuskan untuk masuk Dominikan, pergi ke Filipina untuk waktu yang lama, mereka pun mengizinkan ya, melepas saya, mau berpisah dengan saya. Dan bagaimana ini menumbuhkan saya menjadi seorang Romo yang akhirnya melayani Bapak Ibu sekalian, melayani teman-teman sekalian. Bagaimana perpisahan ini bisa menumbuhkan. Dan Yesus mengerti itu. Kalau dia tidak pergi, murid-muridnya tidak akan bertumbuh. Dan kalau kita tidak keluar ya, untuk pergi juga, dalam artian keluar dari zona aman kita, keluar dari kenikmatan hidup kita, keluar dari hidup dosa kita, kita tidak akan pernah berkembang seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Saya tutup sedikit dengan cerita ya. Saya kagum dengan umat di Surabaya karena setiap Sabtu umat di Surabaya itu biasanya mendoakan para Romo. Bahkan ada persekutuan-persekutuan ya yang dikhususkan untuk mendoakan para Romo. Ya, terima kasih atas doa-doanya. Untuk panggilan maupun untuk ya karya Romo-Romo. Dan suatu hari saya tanya ya kepada seorang ibu yang kebetulan anggota kelompok pendoa ini. Ya. Dan saya tanya, Bu punya anak? Iya. Punya Romo? Anak cowok? Iya. Mau nggak anaknya jadi Romo? Kan kebetulan ibu tiap hari mendoakan para Romo ya, mendoakan untuk calon-calon Romo. Mau nggak sekarang anaknya didorong untuk menjadi Romo? Dilepas. Langsung jawabannya, nggak mau Romo. Nggak mau. Loh, kenapa nggak mau? Bukankah tiap hari ibu mendoakan calon Romo? Ya, mendoakan Romo. Sekarang kenapa anaknya diminta jadi Romo nggak mau? Jawabannya begini, gimana ya Romo? Ya,
Eman nih, anak saya ganteng ya. Wah, saya tersinggung. Bu, apa saya kurang ganteng? Makanya sejak itu saya punya misi ya, bahwa menjadi Romo dan menjadi ganteng itu tidak bertentangan. Romo ganteng itu ada. Ya. Siapa namanya? Siapa? Iya, betul sekali, Pisang 2. Sekali lagi Tuhan Yesus ya meninggalkan kita bukan karena Dia meninggalkan kita, sekedar meninggalkan kita, tetapi karena Dia ingin kita berkembang. Dia ingin kita mencapai potensi-potensi maksimal kita. Dia ingin kita mencapai kepenuhan hidup. Amin.